Hadirin, koran Singapura, The Straits Times, sekali waktu pernah memuat tentang Indonesia, bahwa di Indonesia segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak, atau yang lain dengan amplop. Pemberian suap itu bertujuan untuk memudahkan dalam pengadilan. Bahkan ada yang bermotif politik, sampai akhirnya yang satu diinjak, yang satu diangkat. Yang dianggap radikal mereka injak, sebaliknya yang liberal dan moderat diangkat dan dipromosikan. Hadirin sidang jamaah Jumat, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berlaku adil. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam tafsirnya Sab'watut Tafasir mengatakan, makna keadilan ialah ya'murukum an ta'dilu bainan nasi fi ahkamikum. Kamu diperintahkan berlaku adil kepada manusia pada setiap keputusanmu. Dalam Islam, adil sering diartikan sebagai sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum. Bisa juga diartikan dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dirugikan. Akhir-akhir ini kita dengar dan kita lihat melalui berita, kita baca di koran, di majalah-majalah, di media sosial, banyak penguasa menyesatkan rakyatnya, memutarbalikkan fakta, kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Di sektor peradilan, akhirnya terkuak jelas adanya mafia hukum dan peradilan. Hal itu menjadi bobroknya sistem hukum dan peradilan yang ada. Banyak para koruptor, miliaran rupiah, ratusan triliunan rupiah hanya dihukum sebentar, bahkan tidak sampai 10 tahun di penjara, bahkan tidak sedikit yang bebas. Hukum di negeri ini tak ubahnya seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Para pejabat, orang yang berkantong tebal, sejumlah rekayasa dan pat-gulipat dengan mudahnya memutarbalikkan fakta hukum. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sebaliknya, hanya karena sepasang sandal, sebiji semangka, 3 butir kakao, setengah kilogram kacang, dan hal sepele lainnya, banyak rakyat negeri ini yang divonis penjara. Negeri ini seperti hukum di laut. Ikan paus makan ikan teri. Hukum selalu berpihak kepada orang yang punya power. Mereka selalu kebalakan hukum. Kalau rakyat jelata bersalah, selalu diinjak-injak. Hadirin sidang jamaah Jumat,
Dalam ayat tadi terdapat kalimat antahkumu bil adli. Maknanya adalah ta'diyatal amanati wal hukmi bil adli. Kamu diperintahkan menunaikan amanah dan memutuskan hukum dengan adil. Demikian penjelasan dalam tafsir Quran Al-Jalalain. Dalam Islam, penguasa yang adil akan menjadi pengembala, pembela, dan benteng bagi rakyat. Dia akan mengurus urusan rakyat dengan penuh amanah. Dengan demikian, terwujudlah kesejahteraan rakyat, terjaga harta, jiwa, dan kehormatan rakyat. Cobalah kita lihat sejarah ke belakang. Ketika Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, di mana seorang rakyat kecil dari Mesir menuntut keadilan karena rumahnya digusur oleh gubernur untuk pembangunan masjid. Maka Khalifah Umar pun memberi perintah kepada gubernur Mesir dengan mengirim bekas tulang unta yang isinya hanya garis lurus goresan pedang. Apa arti dari garis lurus itu? Seolah-olah Khalifah Umar berkata kepada gubernur Mesir, berlaku lurus dan adillah kamu terhadap rakyatmu. Jika kamu tidak bersikap lurus dan adil, maka aku yang akan mengadili dan meluruskan kamu dengan pedangku. Islam menggariskan, pemerintah wajib adil kepada rakyat. Negara tidak boleh berpikir untuk mencari untung. Yang harus menjadi fokus pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada rakyat tanpa ada yang dianaktirikan. Ingat, pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan untuk dilayani. Jika seseorang menjalankan amanah dengan benar, kata-katanya akan didengar, seruannya akan dijalankan, kehormatan dan kewibawaannya akan terjaga di mata rakyat. Ia tidak akan merasa dijauhi dan dibenci rakyatnya. Bahkan ia akan dicintai oleh rakyat dengan penuh kecintaan. Hadirin sidang jamaah Jumat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa betapa pentingnya bersikap adil. Bahkan Al-Quran mendistribusikan sikap adil dalam beberapa hal, yakni adil dalam menetapkan hukum, adil memberikan hak orang lain, adil dalam berbicara, dalam kesaksian, dalam mendamaikan perselisihan, dan lain sebagainya. Begitulah Islam menggariskan keadilan bagi kita. Bukan karena mengingat dan menimbang, lantas hukum berpihak kepada si Anu dan si Ani. Padahal mereka jelas-jelas bersalah. Jangan karena orang kaya dan berparas cantik, lalu penjara diubah menjadi istana. Sungguh malang nasibmu rakyat miskin. Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mengakui akan kitabnya, jadilah kamu bersungguh-sungguh menegakkan keadilan dan tegakkanlah selama-lamanya, sehingga tidak ada di antara mereka teraniaya selama-lamanya. Dan bersaksilah kamu karena Allah.
bukan karena kedekatan dan bukan karena pilih kasih. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, lantas kamu meringankan keadilan hukum di antara manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, alzimul adla ala kulli halin, wajib berlaku adil atas tiap-tiap hal. Atasan kepada bawahan, suami terhadap keluarga, bahkan terhadap diri sendiri pun wajib berlaku adil. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Laimate TV.